Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat BST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan membahas seputar pemanfaatan limbah jagung sebagai pakan ternak sapi. Sebagai peternak sapi, kita perlu cerdik dalam memanfaatkan limbah-limbah yang dapat kita gunakan untuk pakan ternak sapi kita, sehingga dari segi modal atau uang yang kita keluarkan untuk beternak sapi itu lebih sedikit ataupun lebih minim, Sobat PST. Dan di antara limbah-limbah yang dapat kita gunakan untuk pakan ternak sapi adalah dari limbah jagung. Terlebih ketika kita sebagai seorang petani, tentu banyak sekali limbah yang kita manfaatkan atau limbah yang dapat kita gunakan untuk pakan ternak, terlebih untuk pakan ternak sapi kita, Sobat BST. Nah, di sini untuk limbah jagung yang dapat kita gunakan pertama adalah klobot atau kulit jagung, Sobat BST. Ini ada klobot dan digunakan sebagai pakan ternak sapi. Dan untuk klobot jagung ini adalah hasil dari dari mesin pipil jagung beserta klobotnya. Jadi untuk jagung beserta kulitnya itu dimasukkan dalam sebuah mesin, dan untuk output ataupun hasilnya adalah berupa klobot jagung seperti ini yang bercampur dengan jungle, sehingga kita perlu memisahkan dulu antara jungle dan klobotnya. Ini pertama adalah klobot jagung. Untuk klobot jagung ini dapat kita gunakan sebagai pakan langsung atau pakan yang dapat kita simpan dalam jangka waktu yang cukup lama, tentunya sebagai bank pakan kita ketika musim penghujan nanti, Sobat BST. Kita bisa lihat untuk ternak sapinya lahap sekali untuk makan klobot jagung ini. Untuk klobot jagung sendiri dari segi protein kasarnya memang sedikit, Sobat BST. Untuk protein kasarnya itu berkisar 3,2%. Sedangkan untuk serat kasarnya kurang lebih 23%. Klobot jagung sebagai pakan ternak sapi. Dan mungkin dari teman-teman atau Sobat BST sudah banyak yang mempraktikkan atau menggunakan klobot jagung ini untuk pakan ternak sapi kita. Karena memang pemanfaatan klobot jagung ini saya rasa merupakan salah satu langkah bagi kita untuk menghemat biaya kita dalam pemberian pakan ternak sapi. Bisa tahan lama dan bisa digunakan sebagai bank pakan nantinya di musim penghujan tentunya. Karena di musim penghujan itu dengan curah hujan yang tinggi akan sulit untuk mencari rumput, atau bahkan ketika hujan itu full seharian, tentu untuk rumput liar atau rumput di luar itu relatif basah, sehingga kita bisa memanfaatkan klobot jagung ini sebagai pakan ternak sapi kita, Sobat BST. Untuk ternak sapi saya yang saya berikan pakan klobot jagung. Nah, kita menuju pada limbah kedua yang dapat kita manfaatkan adalah ini, Sobat BST. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya di daerah saya itu ada mesin pemipil jagung beserta klobotnya, dan output atau hasil yang dikeluarkan adalah klobot jagung dan jungle, tentu jagungnya juga, dan salah satunya juga ini adalah rambut jagung. Jadi untuk rambut jagungnya seperti ini, Sobat BST. Ini saya manfaatkan juga sebagai pakan ternak sapi saya. Karena kalau kita untuk pakan tambahan atau komboran itu
apa bergantung pada bahan-bahan yang beli, dan tentunya untuk beli itu dari segi harganya relatif mahal, apalagi di saat ini itu untuk bahan-bahan pakan ternak semakin mahal sobat PST, baik dari polar, bekatul, kulit kedelai dan lain sebagainya itu semakin lama semakin mahal. Sehingga seperti apa yang saya katakan tadi, kita harus pintar-pintar memanfaatkan limbah yang ada atau limbah-limbah pertanian yang ada yang dapat kita gunakan atau kita manfaatkan untuk pakan ternak, terutama ternak sapi. Jadi untuk limbah dari jagung kedua yang dapat kita manfaatkan adalah rambut jagung ini sobat PST. Nah, untuk rambut jagungnya seperti ini, dan untuk rambut jagung ini tadi sudah saya cor atau tambahkan dengan air panas agar lebih mendedek, lebih berkembang dan lebih bisa bercampur seperti ini. Nih, rambut jagung. Nah, selain rambut jagung ini, limbah dari jagung yang dapat kita manfaatkan adalah janggelnya sobat PST. Dan sekarang ini cukup banyak sekali dari toko peternakan yang menjual jagung giling, terutama jagung giling yang sudah difermentasi. Dan ini adalah janggel yang, dan ini merupakan janggel giling. Jadi untuk janggelnya itu milik sendiri dan kita hantarkan pada jasa penggilingan jasa penggilingan janggel jagung, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini sobat WST. Ini untuk hasil penggilingan jagung. Jadi untuk penggilingan jagung ini bervariasi. Di daerah saya ada yang 1 per kilo itu 1000, ada yang per kilo itu 600 rupiah. Jadi ada yang 1000 rupiah dan 600 rupiah. Untuk yang 1000 rupiah itu bisa menggiling janggel yang kering. Kalau untuk yang 600 rupiah ini tidak menerima janggel yang kering, akan tetapi hanya menerima janggel-janggel yang masih basah atau masih baru seperti ini. Dan untuk hasilnya lebih lembut yang 600 rupiah ini menggunakan janggel yang masih baru atau masih basah dibandingkan dengan janggel kering. Karena kalau menggunakan janggel kering, berdasarkan pengalaman saya itu untuk hasil gilingannya tidak bisa sehalus ini, lebih banyak bagian-bagian yang kasar. Kalau untuk ini lebih halus. Dan tadi kemarin saya antarkan itu, dan untuk jasa penggilingannya itu untuk bobot 59 kg, yakni tadi sekitar 38.000. 38.000 itu kita mendapatkan plastik seperti ini sobat PST. Ini untuk yang 45 kilo. Ini memang diplastiki seperti ini, seperti yang dijual di beberapa toko peternakan. Sudah lumayan rame untuk penjualan janggel giling ini sobat PST di daerah saya. Jadi memang kita sebagai peternak sapi terutama harus pintar-pintar menggunakan limbah-limbah hasil kita bertani itu untuk pakan ternak sapi kita. Apalagi kalau kita memiliki chopper, tentunya akan banyak sekali limbah-limbah yang dapat kita manfaatkan untuk pakan ternak sapi kita. Dan harapan saya pun saya juga bisa membeli chopper tentunya, dan itu sudah saya rencanakan di jauh-jauh hari. Dan karena
Sebagai pengusaha kecil-kecilan, kita harus membagi modal yang ada. Selain berternak sapi, saya juga membudidayakan ikan gurame, sehingga sampai saat ini pun belum bisa ini beli chopper, dan harapannya ke depan bisa membeli chopper. Dan saya doakan juga untuk teman-teman atau sobat PST itu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dan apa yang diharapkan dan juga dicita-citakan itu bisa tercapai. Nah, untuk jungle giling sendiri dari segi protein kasarnya ini berkisar 2,3 sampai 3% sobat PST. Sedangkan untuk serat kasarnya itu yakni 32%. Walaupun minim nutrisi ataupun kandungan protein kasarnya, yang penting untuk limbah-limbah seperti ini itu dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan untuk menghemat modal atau pengeluaran, agar ternak sapi kita bisa kenyang dan pertumbuhannya bisa tetap bagus. Seperti itu kurang lebih. Tadi ada jungle giling, tadi ada klobot atau kulit jagung, ada rambut jagung, dan ada jungle giling. Jadi untuk pemanfaatannya untuk saat ini 3 itu, yakni klobot, rambut jagung, dan juga jungle jagung. Nah, lebih baiknya lagi kita menggunakan jagung atau tepung jagung asli sobat BST. Tapi ya modalnya juga banyak dan eman-eman sekali. Apalagi untuk saya ini kan lebih condong atau hanya melakukan breeding sapi. Untuk breeding sapi itu yang penting kita sabar, konsisten, insya Allah bisa menghasilkan pada setiap tahunnya. Dan juga tentunya kita juga harus mempertimbangkan pengeluaran kita dalam berternak sapi agar kita mendapatkan untung yang lebih. Nah, tentunya dari sobat PST semua pasti mengharapkan untung yang lebih dari apa yang kita usahakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya saya juga ingin mengucapkan beribu terima kasih untuk sobat PST yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi.